Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Nurmawati dari kelompok 7 MKM Hunian. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat, yaitu akuntansi jasa dagang, perpajakan, akuntansi biaya, dan juga komputer akuntansi. Kami akan menjelaskan tentang PT Helwani Kurnia Unggul yang berada di Plaza Bapindo Mandiri lantai 17. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa. Pada tahun 2019, PT Helwani Kurnia Unggul memiliki laba bersih rugi 66.133.263,43. Kemudian perubahan ekuitasnya itu ekuitas yang dimiliki di akhir periode sebesar 13.549.867,91. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu terdapat aset dan kewajiban dan ekuitas sebesar 289.965.594 juta. Nah, selanjutnya masuk ke praktik perpajakan. Yang pertama itu ada penghasilan badan PP nomor 23. Itu di sini tertera kalau di 23 itu walaupun rugi tetap harus bayar. Nah, di sini tertera lampiran-lampiran yang harus kita laporkan saat kita melaporkan pajak badan. Selanjutnya ada PP Badan nomor 36 tahun 2017. Untuk PPh Badan ini dia dikenakan tarif sebesar 25%. Untuk PP nomor 36 tahun 2017 ini pengenaan dasar pajak itu berdasarkan dari penghasilan neto fiskal. Untuk mencari neto fiskalnya itu kita harus melakukan koreksi fiskal, yaitu antara positif dan negatif. Ketika kita melakukan koreksi positif, di mana dia akan menambah laba fiskal, sedangkan ketika kita melakukan koreksi negatif, dia akan mengurangi laba fiskal. Lalu ada pajak penghasilan. Nah, di pajak penghasilan ini kami menggunakan PPh 23 final dan juga tarifnya tarif progresif, yang mana kami di sini menggunakan SPT 1770 dan 1770S gitu. Jadi nanti bisa dijadikan opsi. Nah, di sini itu penghasilannya Ibu Fani itu 17 juta, sehingga karena di bawah PTKP maka dibebaskan dari pajak. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 21. Di sini kita mempunyai SPT induk massa dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Itu kami perlu data total karyawan yang bekerja di PT Hunian. Selanjutnya kita juga perlu data gaji dari setiap karyawan yang bekerja di Hunian. Serta kita juga perlu NPWP-nya mereka. Nah, selanjutnya itu kita buat bukti potong per karyawan. Nah, nantinya bukti potong ini akan diberikan ke masing-masing karyawan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember selama dia bekerja. Kemudian ada PPh pasal 2326. PPh pasal ini digunakan oleh PT Helwani Kurnia Unggul untuk membuat bukti potong atas jasa desain yang digunakan. Jasa desain yang digunakan ini dikenakan tarif 2%. Ini ada bukti potong bulan Januari. Kemudian ada SPT untuk Januari. Ini ada bukti potong IV, bukti potong Leo, bukti potong Dahlia, dan bukti potong Astri. Itu merupakan di bulan Januari. Begitu seterusnya selama per bulan ketika dia menggunakan jasa desain tersebut. Kemudian lanjut ke praktikum akuntansi biaya. Kali ini kami akan menghitung berapa sih COGS yang dikenakan oleh PT Helwani Kurnia Unggul atau Hunian atas kliennya. Nah, ini ada HPP selama tahun 2019 atas 3 klien itu sebesar 131.654.620. Kemudian kita breakdown menjadi per klien. Untuk 2019 Helwani Kurnia Unggul ini memiliki 3 klien, yaitu Sino, Stellar, dan juga Triset. Kemudian kita lanjut untuk mencari titik BP PT Helwani Kurnia Unggul di 2019. Nah, BP ini merupakan suatu titik atau kondisi di mana Hunian ini nggak ngalamin kerugian dan nggak ngalamin untung selama penjualan jasanya itu. Nah, titik BP yang kita dapatkan itu sebesar 618.086.631,60. Jumlah ini didapat dari variabel cost yang terdiri dari beban vendor, beban entertain, beban perlengkapan, dan juga fixed cost serta harga jual untuk total 3 klien. Kemudian kita breakdown satu-satu. Untuk BP Sino itu kita mendapatkan nilai 88.360.565,37. Jumlah ini didapat dari variabel cost yang terdiri dari beban vendor, beban perlengkapan, serta beban gaji direktur dan fasilitas. Kemudian fixed cost-nya itu sebesar 51.700.163,33 serta harga jual untuk Sino itu sebesar 60 juta, sehingga kami bisa memperoleh BEP untuk Sino itu sebesar 88.360.565,37.
Kemudian untuk layanan riset itu kita memperoleh BEP sebesar 167.827.233,95 dari variable cost, fixed cost, dan harga jual. Kemudian untuk BEP stellar kita memperoleh nilai sejumlah 1.996.228.382,72. Oke, kita sekarang masuk ke bagian analisis anggaran dari PT Hewani Kurnia Unggul. Di sini kita dapat menebak kalau dalam setelah kita catat dari tahun 2019, kita bisa menebak di pendapatan di tahun 2020 adalah kita menganggarkan kalau misalnya PT Hewani Kurnia Unggul itu mempunyai 4 klien. 4 klien ini di mana kita sudah bagi-bagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, yang dimana per klien itu kita anggarkan minimal dalam melakukan transaksinya dia itu satu klien itu minimal 100 juta, sehingga dapat dianggarkan seluruhnya dengan 4 klien di tahun 2020 adalah sebesar 724.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya masuk ke analisis tren pendapatan non operasional. Itu juga sama, kita pakai metode tren per bulan. Kita dapat dari data 2019 lalu kita kalikan 12 sehingga dapat persentase kenaikannya itu sebesar 210%. Untuk pendapatan lain-lain dan untuk pendapatan bunga itu kita dapat 202%. Sehingga anggaran tahun 2020 untuk pendapatan non operasional adalah sebesar 374.594.511 perak. Nah, selanjutnya itu untuk pendapatan bunganya itu hanya sebesar 26.857 perak. Oke, selanjutnya itu untuk total anggaran pendapatan PT Hewani Kurnia Unggul mendapatkan sebesar 1.909.421.368 perak. Itu dari total pendapatan dan ditambah pendapatan non operasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggaran beban PT Hewani Kurnia Unggul. Anggaran beban PT Hewani Kurnia Unggul itu kita dapatkan dari beban pokok penjualan berupa beban vendor yang dibebankan oleh ke klien-klien kita. Selanjutnya itu juga ada beban operasional. Beban operasional itu yang terdiri beban internet, sewa, transportasi, sampai dengan beban operasional lainnya. Serta juga ada beban non operasional yang itu berupa beban lain-lain, beban administrasi bank, beban pajak bunga, biaya transfer, sehingga jika ditotalkan keseluruhannya itu sebesar 974.171.767 perak. Nah, tadi kita udah bahas terkait anggaran beban secara keseluruhan. Selanjutnya itu kita analisis tren beban yang sifatnya itu beban-beban apa saja yang tidak tetap. Kalau tadi beban tetap kayak misalnya ada gaji karyawan, terus juga ada beban sewa. Di sini tren beban itu kita lakukan pada beban-beban yang tidak tetap seperti beban vendor, entertain, terus juga transportasi, hingga beban pajak itu kita lakukan tren beban. Sehingga jika kita analisis dari tahun 2019 hingga tahun 2020 itu kita bisa menganggarkan bahwa tren per bulannya kurang lebih seperti itu, dianggarkannya juga sesuai. Nah, persentasenya itu kurang lebih untuk misalnya kita ambil contoh untuk beban vendor. Beban vendor itu kenaikannya itu sebesar 135,41%. Lalu kita beralih di anggaran kas. Jadi di anggaran kas ini kita akan mengetahui anggaran-anggaran di tiap bulan pada tahun 2020. Nah, di misal di Januari sampai Desember 20 ini ada pemasukan dan ada juga pengeluaran yang disusun di tiap bulannya. Nah, untuk ending balance dari anggaran kas ini yaitu sejumlah 99.901.455,7. Lalu ke anggaran laba rugi. Jadi di anggaran laba rugi ini kita menjumlahkan pendapatan dan juga mengurangi beban. Nah, di pendapatan jasa ini kita kurangi dengan beban pokok penjualan yaitu beban vendor sehingga meraih laba kotor 487.108.156. Lalu dikurangi lagi oleh beban operasional sehingga mendapatkan nilai 41.451.754. Lalu kita tambahkan dan kurangi lagi dengan pendapatan dan beban operasional sehingga dapat senilai laba bersih yaitu 125.249.599,91. Lalu di anggaran neraca ini kita berdasarkan dari laporan laba rugi dan juga neraca 2020 yang direalisasikan, dan juga total dari keseluruhan anggaran neraca, jumlah kewajiban aset dan ekuitas dari anggaran neraca adalah 458.046,527,73. Selanjutnya itu kita masuk ke praktikum komputer akuntansi 2. Di sini yang pertama-tama itu kita bakal bahas flowchart.
dari PT Hewan Kurnia Unggul. Yang pertama-tama itu kita buat revenue cycle. Yang pertama itu di sini kita bisa lihat di sebelah kiri itu adalah revenue cycle yang sebenarnya terjadi di PT Hewan Kurnia Unggul. Nah, di sebelah kanan ini adalah rekomendasi dari kita untuk PT Hewan Kurnia Unggul agar dia bisa memperbaiki di bagian revenue cycle-nya mereka. Nah, selanjutnya itu ada bagian cash receipt. Di cash receipt itu di sebelah kiri ini adalah yang terjadi sebenarnya di PT Hewan Kurnia Unggul, di sebelah kanan itu rekomendasi dari kita. Selanjutnya yang ketiga adalah yang terakhir juga adalah dari segi expenditure cycle-nya. Di expenditure cycle PT Hewan Kurnia Unggul itu terlihat di bagian kiri dan rekomendasi dari kita di bagian kanan. Selanjutnya setelah kita bahas flowchart, kita masuk ke kebutuhan aplikasi umum di akses yang kita buat. Nah, untuk kebutuhan aplikasinya itu untuk PT Hewan Kurnia Unggul sendiri itu hanya butuh 3, yaitu data administrasi, kepegawaian, dan laporan kerja. Selanjutnya, analisis kebutuhan penggunanya itu kami membuat khusus database ini kita buat dari segi pendapatan, pembuatan invoice sampai dengan penggajian karyawan. Selanjutnya untuk rancangan aplikasi database yang kita buat itu bentuk relationship-nya seperti ini kurang lebih. Jadi kami tuh pakai relationship yang bentuknya itu one to many semuanya. Kurang lebih di sini ada sekitar 12 tabel yang kita hubungkan satu sama lain. Kemudian kita masuk ke tabel. Tabel yang pertama kita buat itu ada jenis jasa. Tabel ini digunakan untuk menyimpan jasa yang ditawarkan oleh hunian. Kemudian ada tabel aset tetap. Tabel aset tetap itu untuk menyimpan data aset tetap yang dimiliki oleh hunian. Kemudian ada sales order. Sales order ini untuk menyimpan data sales order yang dimiliki oleh hunian. Kemudian ada sales order detail. Sales order detail ini untuk menyimpan data sales order yang lebih detail daripada sales order. Kemudian ada tabel vendor. Tabel vendor ini digunakan untuk menyimpan data vendor yang dimiliki oleh hunian. Kemudian ada tabel sales invoice. Tabel sales invoice ini digunakan untuk menyimpan data sales invoice hunian. Lalu ke tabel cash receipt. Jadi di tabel cash receipt ini tempat untuk menyimpan data-data cash receipt seperti tanggal, cash ID dan amount. Lalu ke tabel sales invoice detail. Jadi di sales invoice detail ini kita lebih mendetailkan beberapa sales dari vendor, ada kode vendor, kuantitas, term, dan total harga. Lalu ada tabel karyawan. Nah, di tabel karyawan ini kita mendata nama-nama karyawan dan sampai data lengkap dari karyawan. Lalu ke tabel salary. Jadi di tabel salary ini tempat menyimpan data gaji bagi karyawan-karyawan, dan lalu ada tabel tunjangan. Nah, tunjangan itu seperti bonus untuk beberapa karyawan gitu. Jadi di tabel tunjangan ini untuk menyimpan data tunjangan-tunjangan bagi karyawan. Nah, selanjutnya itu ada bagian query juga yang termasuk di praktikum komputer akuntansi. Di bagian query ini kita bisa melihat apa-apa aja yang sekiranya kita mau lebih meringkas atau lebih enak dilihat gitu. Di bagian query itu kita buat untuk query sales invoice. Di sini adalah perpaduan antara tabel customer dan juga tabel sales order. Nah, di sini kami udah jadiin satu bagian customer ID sampai dengan harga kesepakatan. Nah, selanjutnya itu ada query untuk mengetahui domisili customer terbanyak. Di sini jatuh kepada dari daerah Jakarta. Nah, selanjutnya itu ada query karyawan. Ini adalah gabungan dari tabel karyawan, salary, dan juga tabel tunjangan. Nah, selanjutnya itu ada query penjualan. Query penjualan ini adalah gabungan dari tabel customer dan sales invoice. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah query vendor. Query vendor itu gabungan dari tabel sales order dan juga tabel vendor. Lalu berlanjut ke user interface design. Jadi user interface design ini untuk memudahkan pengguna dalam mengaplikasikan Microsoft Access. Yang pertama ada switchboard. Switchboard itu semacam portal untuk menghubungkan ke form-form tertentu seperti sales invoice, sales order, cash receipt karyawan, dan payroll karyawan. Nah, lalu berlanjut ke form sales invoice. Di form sales invoice itu ada tombol-tombol seperti next, previous, first record, last record, ada save, ada buang, ada tambah, ada edit, dan juga ada exit. Pun sama dengan SO sales order, sama juga dengan cash receipt, dan juga karyawan, dan juga query karyawan. Jadi selanjutnya itu di bagian praktik komputer akuntansi ada bagian report. Report itu hanya untuk melaporkan bagian-bagian tertentu yang nantinya bisa dibentuk, kayak misalnya ada
penjumlahan gitu-gitu. Di sini kami membuat untuk dari segi total tunjangan karyawan, juga ada total penjualan pendapatan dari PT Hewan Kornea Unggul selama 1 tahun. Selanjutnya ada sales invoice dan juga ada tabel wilayah customer. Selanjutnya ada juga nama-nama vendor di bagian report. Saya Sukma Nurmawati. Saya Dinda Kurniawan. Saya Akmal Lutfiansyah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah terlibat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.